Mas Panji tuh sering ya ternyata ya keluar negeri untuk stand up ya. Ya lumayan, sejak 2014 hampir setiap tahun ke luar negeri untuk Hampir tur setiap stand up tahun. Oke. komedi ya. Itu bukan lumayan loh, itu sering loh. Siapa lagi komika yang sampai keluar negeri kalau bukan Mas Panji coba? Ya, kalau misalkan untuk tur ada juga Mo Sidik, tapi Heeh. Mo Sidik juga waktu itu tahun berapa ya? Kayaknya 2018 dia ngelakuin. Jadi udah mulai teman-teman ngikutin juga melakukan hal yang sama, tapi ya untuk saya sejak pertama kali bisa world tour saya jadiin standar. Oke, kalau gitu berarti Wow. mulai sekarang setiap tour adalah tour dunia gitu. Wow, hebat sih. Tapi ya penontonnya ya Mas, itu apakah orang Indonesia semua atau bule juga? Saya selalu bilang ketika lagi di luar negeri pertunjukannya adalah untuk siapapun yang bisa bahasa Indonesia. Karena ternyata realisasinya adalah setiap kali di luar negeri itu selalu ada 15 sampai 20% penonton yang merupakan orang setempat. Kayak bahkan di Afrika Selatan pun ada orang Afrika Selatan yang nonton karena bisa bahasa Indonesia. Di Jepang juga seperti itu, di China, di Belanda, di Jerman. Sesuatu yang Australia, sesuatu yang mengejutkan untuk kami. Tapi itu ngasih gambaran bahwa ternyata kita nggak perlu minder sama bahasa Indonesia gitu. Memang lebih mudah untuk mendunia dengan bahasa Inggris. Tetap susah, tapi lebih mudah mendunia pakai bahasa Inggris. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mendunia pakai bahasa Indonesia gitu. Orang suka bilang, loh si Panji lo kalau world tour mah harus pakai bahasa Inggris kalau mau world tour, kalau bahasa Indonesia mah bukan world tour. Terus saya selalu bilang lah, itu K-pop kayak BTS, Blackpink itu kan pakai bahasa Korea, mereka nggak pakai bahasa Inggris, jadi mendunia. Betul. Kenapa nggak kita bikin karya yang bagus, saking bagusnya orang jadi belajar bahasa kita untuk mau menikmati pertunjukan kita gitu. Dan ternyata itu yang terjadi, dan bahkan saya udah ngupload di YouTube saya kalau nggak salah dan di IGTV saya soal sejumlah orang bule gitu yang nonton karena mereka bisa. Ada yang pacaran sama orang Indonesia, ada yang nikah sama orang Indonesia, ada yang pernah kerja di Indonesia atau pernah sekolah di Indonesia, dan ada yang ini yang paling menarik nih. Ada ternyata orang-orang sana yang emang obsesinya Indonesia. Jadi cita-citanya ke Bali, nabungnya ke Bali. Terus tipe cowoknya cowok Indonesia, ada tuh yang kayak gitu. Jadi ya menarik sih melihat orang sana yang ternyata cinta sama Indonesia sama besarnya dengan mungkin kita sendiri. Wow.